Kalau dikatakan kamu beribadah kepada Tuhan, maka roti mungkin sederhana roti yang Anda makan. Mungkin hanya nasi dan daun ubi lalu ikan asin, saudaraku. Tapi kalau engkau beribadah, itu makanan akan diberkati oleh Tuhan. Minumanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan sakit penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah saudara. Katakan amin. Hanya bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama Yesus tetap dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, menyingkirkan penghalang berkat. Sekali lagi, menyingkirkan penghalang berkat. Ya, kita baca Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Begininya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Saya coba baca ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini. Ya, Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati. Katakan amin. Ya, masih adanya di sini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini saya memberikan judul firman Tuhan ini, menyingkirkan penghalang berkat. Ini ayat diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu mereka pun mengutip kalimat ini. Sebelum pulang, itu wajib disampaikan kata-kata berkat ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, diharapkan kepada kita sesibuk apapun, sepenting apapun, ketika hari ibadah, hari Minggu, jangan pulang dulu sebelum Anda mendapat doa berkat. Karena itu adalah mengunci semua rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, ada pertanyaan, apa itu berkat? Ya, saya coba membagi 3 kata arti dari kata berkat. Ya, berkat dalam bahasa Ibrani memakai kata barak. Barak itu pencipta. Ya. Berkat Tuhan kepada manusia karena atas otoritas Tuhan, penentuan Tuhan. Jadi kita diberkati itu atas penentuan Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma, buka sama-sama dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 15. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan berkat kepada orang yang mau diberi belas kasihan dan bermurah hati kepada siapa ia mau bermurah hati. Di sini Tuhan memakai hak prerogatifnya Tuhan. Artinya barak, berkat yang diterima oleh orang atas otoritas dari Tuhan. Berkat yang diterima itu adalah karena diperintah
itu karena diciptakan, diadakan oleh Tuhan sendiri. Itu hak prerogatifnya Tuhan, saudaraku. Artinya apa? Barak di sini adalah berkat yang diterima atas penentuan Tuhan, atas kuasa Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-13. Di sana kita melihat berkat Barak kepada Abraham. Barak kepada Abraham, kalau saudara baca di situ bahwa Abraham diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya, Abraham begitu diberkati, banyak hartanya, banyak emasnya. Kita baca saja dulu. Ayo, kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-13. Ayatnya yang kedua dan 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Abraham sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan, sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Perhatikan, Abraham di sini sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emasnya. Berkat yang diterima oleh Abraham di sini adalah berkat Barak. Artinya saudaraku, berkat yang diterima itu adalah berkat atas penentuan Tuhan. Waktu dia keluar dari rumahnya, dari Ur Kasdim, maka saudaraku, belum apa-apa dia. Ya, belum apa-apa, belum sekaya yang ketika ia ada di tanah Negeb itu, saudaraku. Artinya, dalam perjalanannya, Abraham begitu diberkati, itu semua adalah karena penentuan Tuhan, atas otoritas Tuhan kepadanya. Demikian juga Yusuf. Kalau saudara baca dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Mari kita baca 39 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini ayat 1 dan 2 begini firman Tuhan. Yusuf dibawa ke Mesir. Ya. Lalu Potifar seorang Mesir membesarkan, Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun, perhatikan ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan, di sini Yusuf berhasil. Kalau kita perhatikan latar belakang Yusuf, Yusuf itu hanya seorang pembantu, seorang yang dijual. Saudaraku, saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana pada zaman dulu budak-budak itu dijual beli di mana-mana. Ya, di pasar-pasar nanti ada kandang burung, kandang kerbau, kandang domba. Di pasar yang sama juga ada kandang budak. Tetapi Tuhan atas penentuan Yusuf menerima berkat Barak. Barak yang dia terima dikatakan di sini Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Itu berkat. Berkat Barak yang dia terima. Ada lagi kepada Ishak. Kejadian 22, 3. Ya, Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil apa? 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Kata berkat di sini memakai kata Barak. Ia diberkati Tuhan atas penentuan Tuhan, atas otoritas dari Tuhan. Enak seperti ini Bapak Ibu. Kita dikatakan Tuhan berkati kita, maka memang kita hidup dalam berkat. Makanya jangan heran ada orang hidupnya selalu diberkati. Ya, rasanya saudaraku, dia itu hidup dalam ketenangan dan kesenangan terus. Artinya bahagia. Tuhan dalam kata Eser ini bisa didefinisikan, yaitu berkat Tuhan kepada manusia apabila manusia itu melakukan sesuatu. Berkat Tuhan apabila ia mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu, capek dia mengerjakan pekerjaannya,
Dapat berkat memang, tapi capek dia mengerjakannya. Ada berkat, tetapi saudaraku berkat yang dia terima itu akibat dia kerja keras. Ini akibat dihukum sebenarnya, dikutuk tanah gara-gara Adam. Ya, dia yang berdosa tapi tanah yang dikutuk. Tuhan berfirman kepada tanah, terkutuklah tanah karena Adam. Bayangkan saudaraku, kita yang berdosa, tanah yang dikutuk. Jangan-jangan saudaraku, gara-gara dosa manusia lah, maka tanah yang kita diami tidak menghasilkan buah. Tidak bertumbuh dengan baik. Udah dipupuk, nggak berhasil. Udah dikasih obat, tetap ada hama, ada penyakit dan lain sebagainya. Karena dosa manusia. Berkat yang diterima oleh Adam itu disebut asar. Eser atau asar. Ya. Dia bekerja baru dapat berkat. Nah, beda dengan apa tadi yang pertama? Barak. Barak itu saudaraku tanpa ada banyak hal yang harus kita lakukan. Atas penentuan Tuhan. Bayangkan Ishak diberkati 100 kali lipat. Kalau contohnya saudaraku, penghasilannya dalam satu bulan, contoh penghasilannya baik ternaknya maupun hewan tanamannya, apapun yang dia kerjakan, katakanlah berkatnya yang dia terima itu taruhlah 50 juta dalam 1 tahun, 1 bulan. Dikatakan 100 kali lipat. Saudara bayangkan 100 kali 50 juta berapa? Banyak ternaknya, banyak ladangnya, banyak pembantunya, banyak orang-orang yang bekerja sama dia. Berkat yang diterima oleh Ishak itu adalah barak. Tapi berkat yang diterima oleh Adam berbeda. Adam harus banting tulang untuk mencari berkat. Dengan berpeluh engkau mencari rezekimu. Tidak heran bagaimana kejar sini, kejar sana, ngejar-ngejar berkat. Capek. Akhirnya makan manusia. Dengan berpeluhlah dia, kipas-kipas. Keringat dia kalau makan. Kalau saudara keringat makan, itu artinya sebenarnya kita menggenapi firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam pada waktu itu. Dengan berpeluh kita makan, mencari rezeki. Dengan susah payah kita mencari rezeki. Berkat yang ketiga, next, satu lagi. Ya, dengan catatan tadi, asar itu sama seperti seekor rusa minum air dengan cara berlutut, merendahkan diri. Ya, itu namanya asar. Oke, yang ketiga, yaitu berkat itu didefinisikan di dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya memakai kata eulogio. Eulogio ini saudaraku adalah berkat Tuhan kepada manusia yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, beda ini. Eulogio ini artinya ada di kata-kata ini, ada di kalimat di perjanjian baru. Ini bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Eulogio itu adalah bahasa Yunani. Dan banyak sekali memakai kata-kata dalam terjemahan baru, memakai apabila ada kata berkat di sana, memakai kata eulogio. Eulogio itu adalah berkat kepada manusia melalui atau sesuai dengan firman Tuhan. Atau bisa saya simpulkan, berkat eulogio ini adalah berkat yang dijanjikan. Ya, contoh, bila melakukan firman Tuhan, baru ada berkat. Bila kita taat firman Tuhan, maka kita baru diberkati. Bila kita menabur, maka kita akan menuai. Bila kita memberi, maka kita akan menerima. Itulah namanya berkat eulogio. Berkat yang dijanjikan. Dari 3 hal ini, saudaraku, kita bisa membeda-bedakan kira-kira yang selama ini kita terima dari Tuhan. Berkat mana? Apakah berkat barak? Atau berkat asar? Atau eser? Atau berkat eulogio ini yang kita terima?
Kalau Anda menerima berkat Barak, Anda memang ditentukan untuk diberkati. Tanpa banyak usaha, saudara, Anda pasti diberkati. Tanpa banting tulang bekerja, Anda terus memang diberkati, ngalir terus itu berkat Tuhan. Tapi yang ketiga, eulogio. Kita harus lakukan dulu firman Tuhan. Taati dulu firman Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Orang diberkati memang tanpa banyak kerja. Dia diberkati memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi ada orang diberkati harus kerja dia dulu. Baru bisa dapat berkat. Tapi berkat yang ketiga, eulogio ini. Ini adalah berkat akibat kita mentaati firman Tuhan. Akibat kita melakukan firman Tuhan. Akibat kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Eulogio. Dan itu semua dalam sepanjang perjanjian baru memakai kata berkat, memakai kata eulogio. Nah, next. Saudaraku, jadi artinya bisa kita simpulkan berkat itu bukan hanya materi, berkat itu bukan hanya uang, berkat itu bukan hanya saudaraku hal-hal yang bersifat jasmani, ya, saudaraku, tetapi berkat itu bersifat hal-hal yang rohani, jiwani, jasmani, semuanya. Apa yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat. Kalau saudara bisa bernafas hari ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Katakan amin. Masih bernafas semua, artinya Anda diberkati oleh Tuhan. Ya, sering kita membanding-bandingkan, ya, oh dia diberkati, ada mobilnya, ada rumahnya, ada penghasilannya. Belum tentu itu jaminan orang seseorang diberkati. Kalau itu memang itu adalah bonus kepadanya. Tapi berkat yang paling utama kepada manusia adalah ketika dia masih sehat-sehat. Katakan amin. Ya. Untuk apa Anda punya berkat? Punya kekayaan, punya kelimpahan banyak sekali. Yang pertama, kita memiliki damai. Ada sukacita, ada ketentraman, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kemudian saudaraku, kita sehat, kita masih bisa bernafas. Seluruh panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Ketika saudara bangun pagi, bisa melihat dengan jelas. Ya, itu adalah berkat Tuhan. Ketika saudara masih bisa turun dari tempat tidur, bisa berjalan, mau pergi ke kamar mandi, mau pergi ke ruang tamu, mau jalan datang ke tempat ini, itu adalah berkat Tuhan. Makanya sering saya katakan, saudaraku, ketika Anda punya itu semuanya, itu semua berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, pakailah berkat-berkat Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Suatu saat nanti Anda akan duduk di kursi roda, nggak bisa berbuat apa lagi. Alkitab berkata suatu saat nanti engkau akan ditarik-tarik. Engkau akan dibawa ke tempat yang engkau tidak mau. Kalau sudah di kursi roda, bagaimana lagi? Aku nggak mau. Aku mau di sana. Ngomong pun saudaraku nggak jelas lagi. Makanya selama masih sehat ini, muliakan Tuhan. Tadi malam saya katakan kepada anak muda waktu berdoa, selagi masih kita bisa bernafas ini, kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Jangan di dalam ruangan doa, semua diam. Kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, yang berikut. Tuhan menjamin kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dia katakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Garis bawahi, tidak berkekurangan. Dari awal Tuhan sudah katakan, orang yang takut akan Tuhan. Kalau engkau masih takut akan Tuhan, Anda pasti tidak berkekurangan. Ini jaminan firman Tuhan. Bukan pendeta yang mengatakan, bukan gereja yang mengatakan, tetapi Tuhan sendiri yang berkata, semua orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Haleluya. Tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan, diberikan contoh, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya dia berkata, cari Tuhan dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu. Banyak kita enggak. Kerja. Kita ngejar berkat. Kita berkat itu lari
lari terus. Kita kejar, lari terus. Kenapa? Berkat yang kita kejar. Makanya sering saya katakan, jangan sampai saudaraku, banyak manusia mau masuk sorga, tapi kalau boleh, tidak ada raja di sorga. Mau masuk sorga tanpa raja. Bayangkan. Orang mau masuk sorga mesti tunduk kepada raja. Ini enggak. Mau yang baik-baik. Mau yang bagus-bagus. Berkat-berkat Tuhan mau. Tapi saudaraku, dia enggak mengikuti firman Tuhan. Dia enggak mau mentaati firman Tuhan. Enggak mungkin. Karena raja dan kerajaan itu adalah satu paket. Tidak ada kerajaan sorga tanpa ada raja di sorga. Dan pemilik sorga itu adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Dia adalah pemilik sorga. Maka engkau harus tunduk dulu. Cari dulu Yesusnya sebagai raja. Cari dulu sumber berkatnya. Maka itu berkat-berkat datang dengan sendirinya. Masalahnya gini. Kita mencari berkat. Kita ngejar berkat. Tapi sumber berkat kita nggak mau cari. Saudara banting tulang. Anda tidak akan dapat berkat. Boleh diberkati, tetapi berkat apa tadi? Berkat apa tadi? Asar. Berkat asar. Dapat berkat. Tapi karena terlalu capek Anda kerja. Berkat asar yang saudara terima. Setidaknya bisa membuka wawasan dan pemikiran kita. Oke, next. Apa saja yang menjadi penghalang berkat Tuhan bagi kita? Kita lihat. Yang pertama, next. Yeremia 5 ayat 25. Ada ayatnya di atas. Kita baca saja ayatnya di sana. Ya, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Perhatikan. Yang pertama itu kembali ke slide, dosa menghalangi berkat. Ya, dosa menjadi penghalang berkat. Alkitab katakan dalam Yesaya dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Dosa akan menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini yang pertama itu dosa menjadi penghalang berkat. Apa itu dosa, Bapak Ibu? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia. Dosa itu adalah dalam bahasa aslinya diterjemahkan lari dari sasaran. Ya. Keluar dari jalur, itu namanya dosa. Ya. Dosa. Dosa itu keluar dari firman. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, dosa. Semua yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang di luar firman, itu adalah dosa. Anda berkata tidak sesuai firman, itu dosa. Contoh saudaraku, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam kitab Filipi, satu kitab saja diulang-ulang, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dihitung di dalam kitab Filipi saja ada 14 kali diulangi kata bersukacita. Hanya dalam satu kitab itu. Lalu saudaraku, Anda tidak bersukacita. Itu sudah dosa. Tetaplah berdoa. Anda tidak berdoa, itu sudah dosa. Halo, masih ada yang berdoa? Atau hanya tunggu penarian? Setidaknya itu membantu saudara untuk bisa lakukan saat teduh setiap hari. Setiap tanggal. Itu 3 bulan tuh buku itu. Ada yang sudah bawa, ada sudah dibagi, coba angkat tangan. Sudah dapat, oke. Yang belum dapat nanti kasih tahu. Masih ada. Ya, satu-satu keluarga. Satu-satu keluarga. Karena kita terbatas. Ya. Saudaraku, pakai itu menjadi alat untuk melakukan saat teduh. Dosa. Dosa itu saudaraku bukan hanya dosa karena perbuatan. Dosa di dalam pikiran.
Pikiran kita tidak beres, itu sudah dosa, itu menghalangi berkat. Makanya dikatakan kesalahanmu menghalangi semuanya itu. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Aturannya begini, Tuhan sudah rencanakan. Nanti tanggal sekian, Tuhan akan berkati. Tuhan akan kirim berkat kepada saudara. Ketika saudara melenceng, keluar sedikit dari jalur. Dia cari-cari, mana dia tadi? Gak ada. Akhirnya berkat itu jadi terhambat. Itu sebabnya komitmen kita, kalau kita mau diberkati, jangan berbuat dosa. Katakan sama-sama, jangan berbuat dosa. Orang yang mau diberkati oleh Tuhan, berkat yang dijanjikan tadi, apa tadi namanya? Eulogio. Bilang sama-sama, eulogio. Eulogio itu bahasa Batak. Bahasa Yunani. Ya, eulogio. Eulogio itu berkat yang dijanjikan. Janjinya apa? Kalau kamu tidak berdosa, maka Tuhan akan memberkati dosa itu. Ya. Otak. Keputusan itu ada di otaknya. Ketika engkau memutuskan untuk berbuat dosa, maka saudara akan berbuat dosa. Ya. Yang berikut, yang kedua. Apa yang menjadi penghalang berkat dalam hidup seseorang? Yang kedua adalah mengandalkan manusia atau mengandalkan diri sendiri. Kita baca ayatnya, Yeremia 17. Ini ada ayatnya di atas. Kita baca. 1, 2, 3. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini orang yang mengandalkan diri sendiri. Berkat yang kedua tadi, asar itu mengandalkan diri sendiri. Dengan berusaha dia banting tulang untuk berkat. Cari dulu sumbernya, cari Tuhan itu dulu, baru kerja. Tuhan kata, kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka kamu roti makananmu akan diberkati dan air minumanmu akan diberkati. Coba buka dulu ayatnya. Ini kita baca sama-sama dulu ini. Keluaran 23 ayat 25. Ayo, Keluaran 23 25. Keluaran 23. Nah, kita baca. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3, iya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu terus, dan aku akan menjauhkan sakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. 3 hal yang Tuhan kerjakan apabila kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama itu roti makanan kita diberkati. Semenjak saya menderita diabetes, Bapak Ibu, dari situ saya bisa melihat makanan itu sebenarnya bukan enaknya yang penting, tapi sehatnya. Banyak orang makan enak tapi nggak sehat. Setelah saya mengalami sakit seperti itu, saya memilih makanan yang sehat, bukan yang enak. Haleluya. Saudara pilih yang mana? Yang enak atau yang sehat? Kalau sehat diberkati lagi oleh Tuhan, maka itu kanan jadi kesehatan bagi kita. Katakan amin. Sekarang ini penyakit diakibatkan karena makanan. Coba kalau saudara makan, memakai vetsin, memakai kimia-kimia, penyedap saja ditaruh di bunga, jadi subur bunganya. Ya, itu hanya penyedap di lidah, tapi akibatnya dalam tubuh itu bisa merusak sel-sel kita.
Dan kebanyakan sekarang ini terlalu banyak racikan-racikan makanan, temuan-temuan yang baru. Dengan instan, dicampur kimia. Rasanya enak, sedap memang, penyedap rasa. Tapi akibatnya merusak kesehatan kita. Saudaraku, tapi kalau dikatakan kamu beribadah kepada Tuhan, maka roti mungkin sederhana roti yang Anda makan. Mungkin hanya nasi dan daun ubi lalu ikan asin, saudaraku. Tapi kalau engkau beribadah, itu makanan akan diberkati oleh Tuhan. Minumanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan sakit penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah saudara. Katakan amin. Hanya bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan. Makanya ibadah itu bukan sesuatu yang rugi, Bapak Ibu. Ibadahlah kepada Tuhan. Sering saya katakan di tempat lain, tiap hari, tiap malam mereka beribadah. Saya hitung-hitung, satu hari berapa jam? 24 jam. Kalau kita ibadah satu hari, kita kasihlah 1 jam saja kepada Tuhan. Rugi nggak saudara? Ketika saudara kasih waktu 1 jam dibanding 24 jam. Oke lah, 24 jam satu hari, Tuhan minta saja 22 jam. Mana lebih banyak, 22 jam atau yang 2 jam? Kalau tiap hari. Ini 1 minggu. 1 jam. 1 minggu, 168 jam. Kita hanya kasih 2 jam sama Tuhan. Seimbang enggak sih? Cocok enggak? Lalu banyak menuntut kita, Tuhan, kenapa engkau enggak berkati aku? Kenapa Tuhan tidak berkati ladangku? Kenapa Tuhan kasih penyakit kepadaku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita berteriak-teriak sama Tuhan. Kita mau protes sama Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati? Kenapa aku tidak diberkati? Anda hanya memberi 2 jam 1 minggu. Itu pun saudaraku, udah bosan dengar firman Tuhan mulai gesek-gesek. Lama kali pendeta ini ngomong. Oh, pulang kita. Di gereja pun saudaraku bukan fokus dengar firman. Tapi ingat masakan di rumah. Udah ditutup nggak? Dia jangan-jangan kucing makan. Ada ibadah tetapi hatinya ada acara sebentar, ada arisan. Bapak Ibu. Arisan memang arisan. Tapi utamakan cari Tuhan di gereja. Katakan amin. Ada lagi yang pergi jalan-jalan hari Minggu. Kesampingkan dulu itu. Utamakan dulu cari Tuhan. Saya dulu pernah dengar satu kesaksian seorang ibu. Sekarang udah meninggal dia. Dia mulai dari situ dia minta ampun. Dia gak mau perjalanan hari Minggu. Satu kali dia pulang ke Pulau Nias. Hari Minggu. Saudaraku, hanya setengah jam, paling 1 jam lah, 45 menitnya sampai dari sini ke Pulau Nias. Tapi 45 menit itu dia copot jantungnya, hampir copot. Bagaikan ayunan di atas pesawat. Di situ dia cerita. Jangan coba-coba. Padahal 164 jam, Tuhan hanya minta 1 minggu itu saja. Kalau hanya 1 minggu. Bandingkan. Seimbang gak saudaraku? 164 jam. Kita hanya kasih 2 jam. Sama Tuhan. 3 jam paling. Sama perjalanan. Sama ngobrol-ngobrol. Ya kan? Sama apa? Gosip-gosip lah di situ. Sudah lengkap 3 jam. Kita hanya memberikan segitu sama Tuhan 1 minggu. Yang lain kita pakai. Lebih lama kita nonton HP daripada beribadah kepada Tuhan. Coba. Saya mau tanya kepada saudara. Mana lebih lama? Anda nonton di HP atau saudara ibadah kepada Tuhan? Hanya 2 jam kita ada di gereja, saudaraku. Setiap minggu. Makanya kalau bisa, jangan hanya 1 kali 1 minggu ke gereja. Setiap hari kalau ada ibadah, datang ke gereja, datang ibadah. Ada ibadah, datang ibadah. Apapun ibadahnya itu, ibadah pelprip, ibadah pelwap, ibadah pelprap. Ibu-ibu pun kalau mau gabung sama pelprip, silahkan datang.
Bapak-bapak juga kalau mau gabung sama pelwat, silahkan datang. Yang penting ibadah, katakan amin. Saking semangatnya gitu loh. Ini enggak, berulang-ulang dihimbau kepada bapak-bapak, kami harap untuk datang ibadah pelbrin. Yang datang nanti 2-3 orang. Itu saja. Sehingga setiap kali ketemu, lu lagi, kamu lagi ya, kamu lagi. Mana bapak-bapak yang lain? Lagi modom. Nanti Tuhan datang baru bangun. Saya tidak marah sebagai gembala, tapi saya hanya menyarankan. Ayo, harus loh. Makanya besok-besok Bapak Ibu, kalau dengar ada ibadah, jangan lagi malas-malas. Tuhan hanya minta 1 hari itu 24 jam Anda punya, 22 jam Anda punya, 2 jam Tuhan minta. Katakanlah 2 jam sama perjalanan, sama berteduh waktu hujan. Ya, 2 jam saja 1 hari. Kasih waktu sama Tuhan. Tuhan minta banyak. 22 jam lagi. Itu urusan saudara. Tapi saudara harus bertanggung jawabkan. Karena Anda punya waktu hanya terbatas. Waktu itu hanya singkat di dunia ini. Tapi semua waktu yang Tuhan kasih itu, Tuhan minta pertanggung jawaban. Yang berikut, itu kalau mengandalkan diri sendiri. Dikatakan di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya jangan heran. Berkat asar yang selalu kita terima. Kita berusaha. Karena kita kerja keras. Bukan berarti nggak boleh kerja. Boleh, harus. Tapi cari dulu Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Ternak saudara, ladang saudara, usaha saudara, dagangan saudara. Nah ini menjauh dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya kenapa? Menjauh dari Tuhan. Kenapa? Berkat yang dia ada di hatinya. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang hatinya di harta, cari uang, dia akan kehilangan berkat. Dia akan capek. Hatinya menjauh dari Tuhan. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya kalau kita sudah dapat sumbernya, maka berkat Tuhan akan diperintahkan kepada kita. Yang berikut, ia akan semakin dia akan sama seperti semak bulus di padang. Tidak mengalami datangnya keadaan baik. Nggak ada yang keadaan baik terus. Orang yang mengandalkan habis 9. Iya masih ada 1%. Itu karena bagian Tuhan. 9 habis-habis. Anda ngumpulin. Anda kumpul berkat. Tapi habis. Nggak ada sisa. Nggak ada sesuatu yang bisa dikenang. Habis. Kemudian ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin, di tanah tidak berpenduduk. Bayangkan saudaraku. Makanya ada orang, rasanya rumahnya kayak neraka. Pernah punya perasaan seperti itu? Ini kayak neraka lah rumahku ini. Masalah terus. Next. Tapi ada sebaliknya. Next. Lanjut. Kita baca selanjutnya. Halo? Lanjut. Ayat 7 dan 8. Lanjut. Next. Ya. Coba ya, fokus. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan itu saya. Bilang sama-sama itu adalah saya. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Beda dengan yang tadi. Makanya andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan usahamu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia.
andalkan Tuhan. Kalau artinya mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terserah Tuhan lah. Tuhan lah yang betul semuanya. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan begini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air nggak pernah kering. Subur, buah terus. Daunnya hijau katanya, ya. Tidak khawatir. Kita kalau masih ada khawatir, gimana ya? Mau makan apa? Mau perlu apa? Mau bagaimana nanti? Itu artinya sedang mengalami kekeringan. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, gak pernah khawatir. Dia tahu bahwa hari esoknya ada di tangan Tuhan. Dia tahu hari ini, kesusahan hari ini cukup satu hari. Kesusahan besok lain lagi. Dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu dia. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang berkat dalam hidup seseorang? Yang ketiga adalah karena tidak berdoa. Doa lagi. Ini kok doa terus? Karena itu firman Tuhan. Ayo kita baca Daniel 9 ayat 13. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami. Dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami. Dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ini dikatakan oleh Daniel, bahwa segala malapetaka sudah menimpa. Kesusahan, kesulitan dialami. Tapi kita tidak lagi berdoa juga. Udah susah, udah ada malapetaka, tidak memohon juga belas kasihan Tuhan. Dan tidak berbalik dari kesalahan. Dosa terus, semakin menjauhlah dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan berkat. Itu akan menjadi penghalang kalau kita tidak berdoa. Satu ayat lagi mengenai doa ini. Next, satu lagi. Yakobus 4 ayat 2-3. Yakobus 4 ayat 2-3. Kita baca sama-sama, kita gantian membacanya. Ayat 2 pria membaca, ayat 3 wanita membacanya. Pria mulai. Kamu mengingini 1, 2, 3, ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Wanita, 1, 2, 3, ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab hendak untuk memuaskan hawa nafsu. Kamu tidak berdoa. Penghalang berkat yang berikut adalah tidak berdoa. Dikatakan dalam Yakobus ini bahwa kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperoleh. Kamu mau sesuatu, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Jelas. Tidak berdoa. Coba contohnya Bapak Ibu. Anak saya datang. Adanya sesuatu di hatinya. Mau meminta sesuatu. Tapi karena dia nggak ngomong. Contohnya anak saya, Yosua. Dalam hatinya, Pak, tak ongkos. Tapi dia nggak berani ngomong. Kira-kira saya kasih nggak Bapak Ibu? Saya nggak kasih. Kenapa? Saya nggak tahu. Dia nggak mau akan mendapat. Carilah, maka kamu akan mendapat. Terus ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan satu lagi apa? Carilah, mintalah, ya. Saudaraku, ada 3 hal itu. Cari, minta, dan ketuk. Yesus sendiri yang ngomong, berdoa. Nah, berdoa itu saudaraku, definisi berdoa itu sendiri bukan hanya menyampaikan serentetan permohonan.
Atau sering saya katakan, kita tidak hanya sekedar menyampaikan kepada Tuhan. Tidak. Doa itu adalah hubungan dulu, terlebih dahulu. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan. Kalau kita sudah connect, terhubung dengan Tuhan, maka mengalir itu berkat. Mengalir itu berkat. Saudaraku, satu contoh. Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Sumber dari sorga itu sumber berkat. Tapi apakah kita sudah terhubung dengan tepat, dengan benar? Satu saja meleset, maka kita tidak bisa terhubung dengan sorga. Kita tidak akan nyambung dengan sorga. Bukan sorga yang kita terhubung dengan kita, tetapi dunia yang lain, jahat, iblis malah. Itu sebabnya pastikan hubungan kita tepat. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Pastikan hubungan kita dengan sorga itu tersambung dengan baik. Satu contoh yang lain. Listrik ini, sumbernya dari mana listrik ini Bapak Ibu? Dari mesin PLN. PLN tadi mana itu? Saya nggak tahu. Tapi PLN itu disambung melalui kabel, maka kita bisa nikmati cahayanya di sini, bisa menikmati arusnya di sini, saudaraku. Seandainya terputuslah hubungan itu, apa yang terjadi? Kita di sini tidak bisa menikmati listrik. Kenapa? Hubungan. Ya. Salah satu lagi handphone. Semua punya handphone. Angkat tangan yang punya handphone. Seandainya salah satu nomor saja, saudara tujuh umpamanya nomor sekian. Tapi satu saja nomor salah saudara tindis, salah saudara tekan, apa yang terjadi? Maka itu tidak akan nyambung. Nyambung kemana? Ke yang lain. Hidup kita juga begitu. Hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Salah saja satu nomor, saudaraku, maka kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita akan terhubung dengan dunia. Terhubung dengan gelap, dengan roh-roh jahat. Makanya pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Maka semua stok berkat dari sorga itu akan dengan sendirinya mengalir kepada saudara dan saya. Katakan amin. Kapan itu kita perbaiki hubungannya? Waktu kita dari PDAM. Kita mau supaya sampai di kamar mandi kita. Kalau itu terputus, kayak beberapa waktu yang lalu terputus di sana, apa yang terjadi? Air kita tidak bisa nikmati. Demikianlah berkat-berkat Tuhan itu. Kalau kita nyambung, kita terkoneksi dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ternak kita berhasil, pertanian kita diberkati. Semua yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Dia sumber berkat. Semuanya sumber berkat dalam hidup kita. Makanya doa itu penting. Bilang sama-sama berdoa. Ya. Satu hal lah saya minta juga kepada semua para pelayan. Usahakan kalau bulan pertama, minggu pertama itu sebabnya pastikan, usahakan. Kalau jadwal saudara lagi melayani, usahakan datanglah berdoa. Ya. Kalau di gereja saja Anda malas berdoa, bagaimana di rumah? Apakah masih baca? Dan saya percaya kalau Anda setia berdoa di rumah, maka pasti Anda juga setia berdoa di gereja. Katakan amin. Anda akan berbohong kalau berkata, aku setia berdoa di rumah kok. Tapi di gereja tidak. Itu sebabnya pastikan. Jangan pernah malas berdoa. Tuhan hanya minta 2 jam satu hari. Jam-jam yang lain urusan saudara lah itu. Tuhan hanya minta berapa jam satu hari? 2 jam saja. Kasihlah untuk Tuhan. Gak jauh. Ya, yang jauh-jauh sana dari Gumi sana saja mau datang. Yang dekat-dekat, datanglah berdoa. Apa alasannya? Hujan. Dulu nggak ada kereta, kita bisa terobos pakai sepeda. Dulu sebelum apa tadi? Asar. Berkat apa tadi?
asar. Yang dikejar. Capek Anda mengejarnya. Habis juga nanti. Jadi bagus cari dulu Tuhannya. Semuanya akan ditambahkan. Yang berikut, terakhir. Kurang beriman. Bukan tidak beriman. Ada ayatnya di atas. Kita baca. Ini Yesus yang ngomong. 1, 2, 3, ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan. Ada kalimat penuh kepercayaan. Inilah namanya berdoa dengan iman. Bertindak dengan iman. Hidup ini harus disertai dengan iman. Percaya saja. Orang Kristen itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan percaya. Makanya kita sering dengar orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang beriman. Orang percaya itu bertindak beriman. Melakukan segala sesuatu dengan iman. Percaya saja. Walaupun dia nggak lihat. Walaupun dia tidak petunjuk, tetapi dia bertindak, dia melangkah, dia lakukan dengan iman, percaya saja, karena kita bukan dengan kekuatan kita lagi, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Saya sedang buat buku, susun buku biografi saya. Tapi kalau bisa Tuhan adakan, bisa Tuhan buat, bisa Tuhan sediakan. Aduh, perjalanan saya bisa saya katakan 99% karena iman. 99% hanya bertindak saja, lakukan saja, bertindak saja. Kemarin saya sampai ketika saya pulang dari tempat praktek, saya sampai di Jombang, gak ada uang. Saya turun di Tanjung Perak itu di Surabaya. Waktu saya praktek dulu, terakhir saya praktek di Gorontalo, tidak dikasih uang apa-apa oleh gembala saya. Makanya kemarin kalau ada pengerja di sini, saya bilang, ayo kita kasih. Kenapa? Saya udah pernah rasa, saya keluar dari gereja, dari pelayanan, tidak dikasih 1 sen pun. Kalau ada yang mereka dengar ini, mudah-mudahan mereka dengar. Saya keluar dari tempat pelayanan itu, saya mengabdi di gereja itu. Saya tidak dikasih apa-apa. Saya hanya ada modal 250.000 rupiah. Itulah tiket saya naik Kambuna dari Bitung sampai. Ya. Saya tinggal di situ jadi pengerja. Kemudian saudaraku, setelah saya dapat berkat, untungnya gembala saya baik waktu itu di situ. Dia bilang, oke, dia antar saya sampai di stasiun kereta api. Saya lewat kereta api malam. Itu sampai di situ saya nulis. Saya sampai di atas kereta. Di situ dulu bonek-bonek ada menonton bola. Waduh, kereta api kami waktu itu. Pas waktu itu kami dilempari dengan batu. Ya, kereta api kami dilempari dengan batu. Itu nggak bisa terlupakan. Saudaraku, sampai di Jakarta. Untungnya saya dibeli tiket sama gembala. Sehingga saya masih simpan uang sedikit. Saudaraku, sampai di Jakarta. Ya, puji Tuhan, saya mau kemana? Saya beberapa lama saya ada stasiun. Saya nggak tahu stasiun mana dulu waktu itu. Karena di Jakarta ada banyak stasiun. Ada stasiun Gambir, Senen, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya turun di Jakarta lah. Lalu saya, Tuhan mau kemana saya ini? Saya bawa koper saya. Karena saya pulang. Ada 2 tas, koper. Koper saya waktu itu, valis itu, saudara. Yang lama. Saya bawa. Saya tenteng-tenteng begini, saya seret-seret. Untungnya nggak ada begal waktu itu. Saudaraku, puji Tuhan, saya gimana ini Tuhan, kemana saya ini? Saya nggak ada uang. Tapi saya melangkah dengan iman, saya percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan saya. Singkat cerita saudaraku, saya beberapa lama di sana, kemudian saya dapat berkat, kemudian saya beli tiket, sampai ke ayam broiler, 2.000 ekor ayam broiler, 2 kandang. 1 kandang itu 1.000, 2 kandang itu. Tiap hari di situ saya campur makanannya, kasih makanannya. Itu kerjaan saya. Bukan melayani seperti ini, enggak. Saya menderita sekali. Tapi kalau saya enggak melalui itu, saya enggak jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Mungkin saya jadi orang sombong.
Tapi karena saya melalui proses itulah. Makanya untuk menjadi hamba Tuhan gak segampang yang kita lihat. Ih, enak kali yang mereka jadi melayani, pergi ke sana kemari. Jangan lihat sekarang. Saya sudah lewati proses waktu. 18 tahun saya ditinggal orang tua. Saya sebatang kara. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya jadi anak yatim piatu. Makanya kalau boleh ada sampai hari, saya percaya karena kepada Tuhan. Amin. Saya sudah alami. Itu sebabnya 99% hidup saya ini adalah karena melangkah dengan iman. Tidak tahu apa-apa. Kebinjai ini saja saya nggak tahu. Saya juga tidak pernah mimpi saya ada di sini. Gak pernah. Saya nggak bertentangan untuk tinggal di sini. Sampai saya bilang, udahlah kami cari tempat lain saja. Saya nggak mau di sini. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, jangan pernah melawan. Ikutilah perintah Tuhan. Karena Ia membuat indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Yang berikut dikatakan di sini iman. Yang terakhir, coba terakhir. Beriman, kurang beriman. Yang terakhir, malas. Nah, ini dia. Malas. Bilang sama-sama malas. Malas itu penghalang berkat. Coba baca ayat-ayatnya. Amsal 21. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Malas. Di Alkitab orang-orang berhasil bukan orang-orang malas. Alkitab mencatat orang malas jangan dikasih makan. Kalau ada di rumahmu yang malas kerja, jangan kasih makan. Itu Alkitabiah. Ada di rumah kita yang malas? Ada? Kalau ada, jangan kasih makan. Alkitab yang bertanggung jawab. Tuhan tidak marah kepada saudara kalau Anda tidak memberi makan orang yang malas di rumah saudara. Karena firman Tuhan berkata, orang malas jangan dikasih makan. Dikatakan sini si pemalas dibunuh oleh keinginan. Banyak keinginannya, maunya begini, maunya cita-citanya banyak. Tapi tangannya enggan bekerja, enggak mau kerja. Bagaimana mungkin? Kemudian Amsal 12:27. Kita baca lagi. Nomor 2. 1, 2, 3 ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta. Wow. Orang rajin itu. Gak usah banyak teori. Lakukan saja. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kerja. Berkat. Yang pertama tadi apa? Barak tadi, itu memang bukan untuk orang-orang yang malas. Berkat barak itu adalah untuk orang rajin juga. Coba kita lihat tadi Abraham kepada si Yusuf. Jangan malas. Ya. Orang rajin memperoleh harta. Nomor 3, kita baca Amsal 19:15. 1, 2, 3 ya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Lapar. Saudaraku, kemalasan mendatangkan tidurnya. Orang yang malas itu tidur terus. Ya, bangun jam berapa biasanya orang malas? Jam berapa? Jam 10. Ada orang dunia saja mengatakan, jangan bangun kesiangan. Nanti rezekimu dipatok ayam. Saya juga nggak tahu dari mana itu istilah. Kok ayam yang mematok? Ya, tapi itu istilah. Tapi kalau kita renungkan, itu betul. Semakin siang kita bangun, semakin hilang berkat itu. Mana aja saudaraku datang pada waktu pagi. Kalau sudah siang, cair. Ya. Makanya pagi-pagi kerja. Saya pernah tinggal di Jakarta, orang semua bangun tuh jam 4. Gak ada orang bangun jam 6. Jam 4 udah bangun semuanya. Jam 3 sudah ada keluar dari rumah, kerja. Kenapa? Karena macet. Oke lah, itu karena macet. Tetapi saudaraku, pada dasarnya kita melihat bahwa kehidupan yang sebenarnya diberkati itu adalah orang yang bangun pagi-pagi.
Burung saja, saudara coba dengar itu burung. Pagi-pagi dia nggak menanam, nggak memintal. Tapi burung tidak pernah disuapin oleh Tuhan. Kita nyanyikan memang. Lihatlah burung-burung di udara. Jangan jadikan itu ayat untuk menjadikan engkau malas. Karena burung pun di udara. Sekalipun dia tidak pernah nanam. Tapi dia bangun pagi-pagi. Jam 4 dia udah bangun. Cari makan. Di belakang pastor itu ada burung, tempat ada di pohon itu. Setiap pagi. Udah ribut tuh nanti jam 4. Berkicau. Udah ribut. Cari makan. Jam 4. Jangan malas. Next, yang berikut. Nomor 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas. Berkatalah si pemalas. Ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Seperti pintu berputar. Putar. Tarik selimut. Putar lagi. Tarik lagi selimut. Putar lagi. Begitulah orang malas di tempat tidurnya. Tiap hari. Ya. Lalu apa? Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulut. Udah mau dapatnya, tapi mengembalikannya ke mulut sekali. Tinggal mau makan pun saudaraku. Tinggal mau disuapin tuh malasnya bukan main. Seandainya adalah saudara di rumah seperti itu, apalah tanggapan saudara? Ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Inilah si pemalas. Ya. Si pemalas itu menganggap diri lebih hebat. Ya. Yang terakhir. Next, terakhir. Menabur atau salah menabur. Ini kita baca sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan terus. Dari Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu terus. Dan malah berkelebihan di dalam berbagi. Dikatakan di sini kamu akan berkecukupan. Malah bukan hanya cukup. Tetapi berkelebihan. Orang yang menabur sedikit. Menuai sedikit. Makanya tergantung. Kalau Anda tidak punya banyak hari ini. Kondisi keadaanmu hari ini ditentukan oleh apa yang Anda lakukan di masa lalu. Berkat yang saudara terima hari ini, itu adalah akibat apa yang pernah Anda tabur di masa lalu. Apakah engkau menabur banyak di masa lalu? Maka hari ini engkau menerima banyak. Kalau engkau menabur sedikit di masa lalu, hari ini engkau menerima sedikit. Dan berkat yang Anda terima di masa yang akan datang ditentukan oleh sekarang. Kalau engkau mau di masa depan engkau akan menerima banyak, menuai banyak, menaburlah banyak hari ini. Kalau engkau juga mau menerima nanti sedikit, udahlah masa bodoh, nantilah itu urusan nanti itu, sedikit aja dulu. Itu saudara hari ini yang menentukannya. Makanya jangan mempersalahkan keadaan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi. Kita mulai mengoreksi diri. Kenapa aku sedikit diberkati hari ini? Mungkin dulu kita sedikit menabur. Kalau engkau menabur jagung, kau akan menuai jagung. Menabur cabai, kau akan menuai cabai. Menabur padi, kau akan menuai padi. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Tergantung kepada saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.